Oke. Ya, untuk yang pertama, sebelum kita mulakan untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali sama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, perkenalkan nama Bapak Pak Wahyu. Ya, mungkin baru kali pertama ini jumpa dan Bapak juga belum pernah mengajar kalian. Perkenalkan Bapak yang mengajar kalian untuk pembelajaran CNC. Harapannya kalian sudah pernah lah nengok walaupun sekedar lewat di depan ruangan Bapak di ruangan CNC. Kita punya beberapa mesin CNC, ada CNC bubut dan CNC milling. Ini yang Bapak agak sayangkan memang di masa pandemi ini kalian belum belajar untuk mesin bubut dan mesin milling manual. Karena untuk CNC sendiri basicnya adalah mesin bubut dan mesin milling manual. Kalau kalian sudah memahami mesin manualnya, maka kalian baru bisa masuk ke CNC-nya. Jadi agak menyulitkan untuk Bapak untuk menjelaskan. Materi CNC materinya banyak sekali. CNC sendiri kepanjangan dari Computer Numerical Control. Oke, komputer, saya ulangi, Computer Numerical Control. Jadi, oke, Mbak minta tolong yang sudah mandi atau belum mandi, kalian hidupkan aja kameranya, nggak masalah, biar Bapak tidak ketemu dengan kamera yang kosong. Oke, silahkan dibuka saja, nggak usah malu. Laki semua kan? Jadi sambil Bapak nengok, sambil hafal nama-nama kalian. Oke, Satrio Prayogo, Pramudia, Dwi Ramadhani, Afif Valentin. Oke, silahkan dibuka saja kameranya. Jadi Bapak mungkin menjelaskan materinya agak laju ya, agak cepat karena materi Bapak lumayan banyak. Nanti takutnya nggak tersampaikan dengan jelas. Jadi CNC kepanjangan dari Computer Numerical Control. Jadi ada hubungannya dengan komputer, ada hubungan dengan numerik. Numerik itu adalah angka atau koordinat, dan kontrol. Jadi dari angka atau koordinat basicnya, kemudian ada komputer, gitu. Komputer itu untuk pemrograman. Nanti komputer dan angka-angka itu akan mengendalikan mesin CNC. Gitu. Jadi kaitan di sini kalian harus pandai, satu, mengenal komputer. Yang kedua, kalian harus tahu tentang numerical, koordinat pemrograman. Yang ketiga, baru kalian bisa belajar ke mesin. Gitu. Jadi basicnya ada 3 itu. Komputer itu untuk desain biasanya, numerik itu adalah koordinat pemrograman, kemudian kontrolnya itu berhubungan dengan mesin CNC-nya. Oke ya. Untuk pembelajaran pada kelas 2 ini, biasanya Bapak ngajarkannya mesin milling, karena mesin milling biasanya nanti digunakan di perusahaan. Tetapi karena ada kendala di mesin milling itu tidak ada simulator, maka Bapak alihkan ke mesin bubut. Bapak pengennya walaupun kalian belajar dari rumah, Bapak nggak mau ngajar teori, Mas. Tapi Bapak mau ngajarnya praktek. Nah, materinya walaupun kalian tidak megang mesin, kalian pegang HP, betul? Betul. Nah, tadi Bapak di awal, yang datang agak awal tadi, Bapak sudah tampilkan ada namanya CNC simulator. CNC simulator itu kita bisa membuat program, kita setting benda kerja, kemudian kita jalankan. Nanti ketika kita jalankan, kalau programnya benar, maka gambarnya sesuai dengan apa yang kita programkan. Tapi kalau salah, biasanya nabrak. Nabraknya nanti kelihatan, ada tulisan crash. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi nanti modalnya kalian adalah HP.
HP kalian download ada namanya software atau kayak game namanya CNC Simulator Free. Gambarnya sudah Bapak WA-kan. Ya, itu tinggal kalian cari, tinggal kalian download, install di HP kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan itu dari permesinan. Bapak akan lihatin dulu programnya seperti apa, kemudian dari program nanti baru Bapak jelasin cara membuat programnya gimana. Oke ya, kita lihat dulu, tadi Bapak udah jalankan, Bapak ulang lagi. Ini Bapak share screen lagi. Oke, jadi benda kerja yang ingin Bapak buat, itu Bapak menggunakan mesin CNC. Mesin CNC bentuknya seperti ini mesin CNC. Sekalian Bapak jelasin, ini software ini software yang ada di HP, tetapi karena Bapak pakai laptop, Bapak menggunakan software lain lagi namanya BlueStack. Jadi Bapak bisa pakai software aplikasi Android, tetapi di komputer, namanya BlueStack. Jadi kalau kalian punya komputer, kalian bisa instalkan BlueStack dulu, baru kalian pakai CNC Simulator Free ini. Oke ya, kelihatan ya? Jadi ini tampilan mesin bubut CNC bentuknya seperti ini. Di sebelah kanan ada layar, di sebelah dalam ada cak. Ini namanya cak. Kelihatan nggak kursor yang Mbak gerakin? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini deketin. Tombol yang di bawah ini tombol navigasi. Jadi ini untuk maju mundur. Ini maju. Kalau mundur ditarik ke belakang. Kemudian ini pen. Pen itu untuk geser. Ini kontrol programnya. Kontrol programnya di mesin kita namanya Mitsubishi. Mesin kita kontrolnya namanya GSK. Itu buatan Cina. Nah ini di dalam sini. Ini Mbak jelasin. Ini untuk rotate. Ini untuk muter. Nah ini namanya cak. Karena kalian belum di bubut manual, Mbak jelasin ini cak. Cak itu fungsinya untuk mencekam benda kerja. Ini benda kerjanya. Kemudian yang ini namanya tool post. Atau kalau Bapak di CNC nyebutnya magazin. Oke. Nah, magazin itu fungsinya adalah untuk megang pahat. Pahatnya seperti ini bentuknya. Nah, ini pahatnya yang warna biru nih. Biru kuning ini, yang kuningnya ini pahatnya, insertnya. Oke ya, ini pengetahuan tentang mesin bubut dulu. Nah, mesin bubut sendiri itu dia bergerak itu dalam dua arah, yaitu memanjang kanan dan kiri, maju mundur gitu. Kanan kiri, maaf, kanan kiri, sama melintang maju mundur. Jadi dia hanya ada dua gerakan. Atau kalau di bubut manual namanya dua eretan. Kalau di CNC namanya dua akses. Tetapi kalau di bubut manual itu eretannya ada tiga. Karena dia ada juga namanya eretan atas. Itu untuk membuat permukaan yang namanya tirus. Tirus itu seperti apa? Tirus itu seperti ini. Ini, benda tirus itu seperti ini. Kerucut, itu namanya tirus. Nah, kalau di CNC, dia membuat tirusnya ini dengan program, kalau bubut manual pakai eretan atas. Jadi kalau bubut manual eretannya ada 3, kalau di CNC eretannya cuma ada 2. Bisa dipahami? Ini Bapak akan jalankan ulang, nanti dia benda kerja awalnya bentuknya seperti ini, dia hanya kotak biasa. Hanya kotak, bukan kotak ya, tapi ini silinder. Silinder itu berarti bentuknya bulat. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini pahatnya, ini kita jalankan. Ini biar kalian paham dulu apa maksudnya, Pak. Nah, ketika dijalankan, suaranya Pak kecilin sebentar. Suara mesinnya seperti itu, kurang lebih. Jadi ketika ini berjalan, maka pahat akan melakukan pemakanan terhadap benda kerja. Benda kerja yang tadinya silinder akan dibuat profil sehingga menyerupai dari program yang kita buat.
Nah, program kita buat nanti Pak tengokkan. Jadi prinsipnya mesin bubut bekerja, itu benda kerja diputar, pahatnya bergerak melakukan feeding atau pemakanan. Pemakanannya, dia makannya nggak boleh langsung makan banyak. Kalau besi itu kurang lebih dia makan hanya sekitar 0,5 mili. Atau Pak nyebutnya 50 mikron. Jadi dia makannya kecil tipis-tipis, karena kalau dia makan besar maka dia akan nabrak. Tuh, ini baru pemakanan kasar, ini dilanjutkan dengan finishing, pemakanan halus. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Bisa dipahami? Jadi yang akan kita praktekkan adalah nanti membuat program sehingga keluar benda kerja seperti yang kita harapkan. Sampai di sini bisa paham ya apa tujuan kalian belajar? Paham, Pak. Oke, paham. Ini Bapak keluar dulu. Nah, untuk bisa mengetahui program tadi, itu kita harus tahu namanya koordinat. Koordinat itu, ini sebentar ya. Ini Pak kasih lihat untuk persumbuan. Persumbuannya enggak keluar. Nah, ini. Nah, di sini ada titik sumbunya itu nanti dia ada dua. Namanya sumbu Z yang memanjang sama sumbu X. X-nya yang melintang. Jadi sumbu Z nggak ada kalau di sini. Tapi adanya sumbu X dan sumbu Z. Sumbu Z yang memanjang, sumbu X yang melintang. Nah, ulangi ya. X itu melintang, maju mundur. Z itu kanan kiri. Titik nolnya, tolong diingat lagi koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu ada titik 0,0, X0, Z0 itu ada di depan tengah-tengah. Itu ada di sini. Nah, kalau dia ke kiri nilainya Z min, kalau ke kanan namanya Z plus, kalau dia itu ke bawah X min, kalau ke atas itu X plus. Oke ya. Nah, Bapak akan lihatin gambarnya. Jadi gambarnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Nah, Bapak pindah dulu ke gambar yang lain. Oke. Silahkan dihidupin aja kameranya biar kelihatan gantengnya itu seperti apa anak mesin. Oke, yang rambut panjang diterima dulu. Nanti kalau udah masuk nggak boleh panjang-panjang. Ya, Pak. Oke, ini Pak kasih lihat soalnya seperti ini. Nah, tadi kalau kalian lihat bendanya itu seperti ini. Jadi dari benda ini nanti dia akan membuat profil, ini ada cembung, ada dia lurus, ada cekung, ada dia naik, kemudian ada tirus, naik lagi, kemudian ke sana. Oke ya. Dan di sini kita harus mengetahui, gambar Bapak kelihatan? Gambar Bapak nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Pak. Oke. Dan kita harus mengetahui di sini adalah sistem persumbuan ini. Titik 0,0 itu ada di tengah-tengah sini. Sumbu yang Z itu adalah sumbu yang memanjang namanya. Kalau X dia yang melintang. Nah, untuk membuat benda kerja yang seperti tadi, ini sebentar, benda kerja yang seperti ini, tadi hasilnya seperti ini, maka kita diharuskan mengetahui titik-titik perpindahan koordinatnya. Jadi ini ada titik A, ada titik B, ada naik ke atas, ada titik C, titik D, titik E, F, G, H, dan I. Bisa dipahami? Paham ya? Nah, titik A sendiri itu koordinatnya, karena dia ada di tengah-tengah sini, maka koordinatnya untuk sumbu. Sebentar.
Bapak pakai Excel biar agak memudahkan. Nanti di sini kita harus cari sumbu X-nya berapa, sumbu Z-nya berapa. Yang perlu Bapak ingatkan dulu, kalau ke kiri nilainya apa? Z min. Kalau ke atas X plus, kalau ke kanan Z plus, kalau ke bawah adalah X min. Oke. Bendanya ini Pak tutup sedikit dulu. Mana grup? Ini biar nggak kelihatan sebentar. Nah, ini di sini ada radius tapi dia agak naik sedikit di titik B. Nah, titik B-nya itu koordinatnya adalah diameternya 4. Jadi yang perlu diingat-ingat, nilai X itu menandakan diameter. Ya. Titik A sendiri karena dia di tengah-tengah, maka X-nya itu dia tidak naik ke atas atau tidak turun ke bawah, maka nilainya adalah 0. Titik Z-nya karena dia tidak ke kiri atau ke kanan, nilainya juga 0. Titik B itu posisinya ada di atasnya sedikit. Nah, koordinatnya diameternya yang ditengok, yaitu diameter 4. Tolong sambil diperhatikan, diikutin aja. Kalian jawab benar salah, Bapak nggak ada masalah. Yang penting kalian bisa mengikuti maksud Bapak dulu. Bisa dipahami ya? Jadi benar salah nggak apa-apa, ikutin dulu aja. B ini adalah koordinat, titiknya ada di atasnya sedikit. Itu X-nya adalah 4. Sedangkan untuk nilai Z-nya, itu dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia di atasnya masih senternya di sumbu X. Maka nilai Z-nya adalah masih 0. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang nilai C. Nilai C itu koordinatnya ada di atas sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, pastinya nilai Z-nya mesti min. Nah, sedangkan min-nya min berapa? Gitu. Min-nya ini dari sini sampai sini. Gitu. Oke. Ini yang diketahui jaraknya tidak diketahui, tapi yang diketahui hanya radius. Kalau dia diketahui radius, di sini contohnya adalah radius, tunggu sebentar. Di sini ada contohnya radius 8. Maka kalau radius 8 itu jarak dari sini center ke atas 8, dari bawah ke center itu 8 juga. Berarti kalau R8 diameternya adalah 2 kalinya, betul? Diameternya adalah dari sini sampai sini. Atau Bapak sambil coret-coret ya. Tunggu sebentar, ini ada annotate. Jadi gini, kalau di sini kan ini R8. Kalau R8 berarti jaraknya adalah dari sini sampai sini dikurangin dari jarak yang sebelumnya, sini sampai sini. Ininya kan 4. Berarti ini 8. Ini juga 8. Oke, 8 tambah 8, 16, tambah 4, 20. Jadi ini ketemu lihatan, jaraknya adalah 20. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Di soal sudah diketahui dulu ini 20, jadi langsung kita tuliskan aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi C-nya ini, tunggu sebentar, C-nya ini diameternya sudah diketahui 20. Tetapi untuk Z-nya sendiri, Z-nya adalah, coret-coretannya tadi. Z-nya sendiri adalah jarak dari sini sampai sini. Ini dari sini sampai sini. Kalau di sini radius 8, berarti jaraknya ini juga 8. Jarak yang sini 8, jarak yang sini juga 8. Tapi karena arahnya ke kiri, maka nilainya menjadi minus. Jadi nilainya sini jadi minus 8. 8. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Ngitungnya semuanya dari titik nol yang ada di sini. Sekarang coba Bapak mau tanya kalian ya. Di sini Bapak sambil ngapalin nama kalian. Amos. Bapak minta coba titik C-nya kan udah diketahui. Sekarang kita cari titik D. Titik D-nya berapa, Amos? D ini adalah diameter. D sama C sama beda. Amos. Iya, Pak. Titik D, kamu perhatikan nggak? Di sini ada titik C sama titik D, Iya, diameternya sama atau beda? D sama C, Pak. Ya. Sama, Pak. Sama, oke, betul. Berarti diameternya berapa? 20 ya? 20, Pak. Betul. Kelihatan nggak, Amos? Kelihatan, Pak. Nah, nilai Z-nya berapa? Z-nya adalah jarak dari sini sampai sini. Soal ini menyulitkan ya? Atau Bapak pakai soal lain aja ya? Tolong perhatikan soal yang ini. Sebentar, Bapak ganti soal aja. Kita pakai soal yang lebih mudah dulu. Di situ ada soal radius masalahnya, jadi agak menyulitkan. Oke. Ini bendanya agak berbeda dengan yang tadi. Bendanya seperti ini. Ini bendanya. Kelihatan? Kelihatan ya? Gambar Bapak kelihatan nggak ada benda kerja? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Sekarang Bapak liatin koordinatnya. Bapak takutnya kalian nggak paham, karena ini pemahaman dasarnya adalah di sini. Ini benda kerjanya, kalau ini dipotong, ditampilkan yang tadi, itu dilihat dari samping, bentuknya seperti ini. Sama nggak dengan benda yang tadi? Ini. Ini ya? Sama. Itu bendanya sama dengan ini. Oke ya? Nah, sekarang kita mencari koordinat-koordinat yang sama seperti tadi. Titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini, yang sini berapa. Bentar, Bapak ngedit. Nah, titik sini berapa, titik ini, perpindahannya kita cari. Ini, dan seterusnya kita cari. Oke, di sini sudah pernah Bapak kerjakan. Ini Bapak hapus dulu saja, biar kalian nanti ngerjain sama Bapak, kita belajar sama-sama lagi. Sebentar ya. Ini satu-satu, masa nggak bisa langsung. Nah, ini software, itu sebetulnya kalau kalian masuk SMTI, kalian pakai software ini, itu belajar sama Pak Anggi. Ini software untuk menggambar yang Bapak pakai. Namanya Inventor. Inventor itu seperti software yang kalau dulu ada yang terkenal itu namanya software AutoCAD. Nah, ini hampir sama dengan AutoCAD, tapi dia versi yang lebih bagus. Ya. Ada yang sudah pernah belajar membuat gambar ini? Ini sambil nyambil, Bapak sambil ngobrol ya. Udah sambil kerja ya? Ada suara percetakan. Waduh, tinggal 10 menit. Amos, Pak. Hah? Percetakan ya? Oke. Ya, yang sambil kerja hati-hati aja.
Oke, yuk kita Bapak agak percepat ya. Ini tinggal nggak nyampe 10 menit. Titik 0 ada di sini. Tolong kalian ikut jawab ya. Karena kalau kalian tidak ikut jawab, Bapak nggak yakinkan kalian paham. Yang perlu diingat adalah X adalah koordinat diameter. Titik 1 dia ada di center. Ini ada di center, sebentar. Ada di center, maka dia nilainya 0,0. Titik 2 itu dia ada di atas. Diameternya berapa? 11. Betul? Maka ini koordinatnya X, Y. X-nya adalah 11. Y-nya, Z-nya adalah 0. 0 itu karena dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Titik nomor 3. Dia diameternya berapa? 15. Ada ke kiri ya enggak? Ada. Ada. Berarti nilainya berapa? Min 2. Bentar. Min 2. Nah, betul. Min 2. Min 2, Pak. Betul. Min 2 ya. Ini Bapak ngajak kalian ngobrol karena kalau kalian nggak jawab, kalian nggak paham. Nomor 4, diameternya berapa? 15 ya. Diameter 15. Z-nya berapa? Min 15. Betul. Z-nya min 15. Kemudian nomor 5, berapa itu? Diameternya 25. Diameternya 25. Z-nya berapa? Min 15 ya. 5. Min 15 ya. Oh iya, min 5. Min 15. Nilai min didapatkan karena dia ke arah kiri. Itu nilai min. Nomor 6. Tolong perhatiin. Nomor 6 diameter berapa? 40. 40. Jaraknya berapa? Ada tahu? Kelihatan nggak itu? Nah, nih. Nggak nampak, Pak. Udah nampak nih. 40 ya. Min 40. Sudah. Bapak kecilin, kelihatan nggak di gambar kalian? Kelihatan. Oke, nomor 7. 7 yang ini. 40. Min 45. Min 45, betul ya? 45. Betul. 7 40 min 45. 45. Oke, nomor 8. 8 berapa itu? 8 ini tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah radius. Kalau dia yang bawahnya kan 40 tadi. 45. 40 ditambah yang bawah 5. Ditambah yang atas 5. Berarti 50 dia. Nah, Z-nya berapa? Kalau Z yang tadi 45, betul? Ditambahin yang jarak dari sini ke sini itu radiusnya saja 5. Berarti 40 minus 50. 50. Bisa dipahami ya? Jadi 45 tambah radiusnya. Radiusnya 5, berarti dia 50. Kemudian yang nomor 9 di sini. Diameternya udah diketahui nih. 60. Yang kesininya tadi yang terakhir 50 ditambahin 5 lagi ya. 55. 5. Tapi nilainya minus. Minus 40 minus min 60. 60 minus minus 55. 55. Betul ya? Yang nomor 10 60. 60 minus 120. Betul. Minus Berapa tadi? 60. Koma min 120. minus 120.
Bapak mau tanya ke kalian, kalau ini waktunya 40 menit selesai, Bapak lanjut lagi masih bisa ya? Coba. Bisa ya, karena nanggung nih Bapak jelasinnya. Dari koordinat ini, Bapak mau jelasin arahnya ke sini. Jadi, koordinatnya kan tadi ini. Nanti kalian akan belajar namanya program. Programnya ini yang dasar, itu ada G01, G02, dan G03. Oke. G01 itu dia pemrograman, dia bergerak untuk melakukan pemakanan atau membubut benda kerja. Tetapi gerakannya lurus saja, baik lurus tegak atau lurus mendatar atau lurus yang bentuknya tirus. Itu semuanya masih pakai G01 semua. Bapak ulang ya. G01 adalah pemrograman pemakanan ya, di mana gerakannya adalah linier atau lurus. Lurus memanjang, lurus melintang, atau lurus tirus. Contoh, dari nomor 1 ke nomor 2, gerakannya lurus ke atas. Maka dia programnya pakai G01. Nah, nomor 2 ke 3, programnya lurus juga kan, tapi dia bentuknya tirus. Nah, itu juga pakai G01. Gitu. 2 ke 3, G01 juga. 3 ke 4 masih lurus, G01 juga. 4 ke 5, G01 juga. Pokoknya yang lurus-lurus dia masih G01. 5 ke 6, G01. 6 ke 7, G01. Nah, yang agak berbeda itu yang dia cekung. Ini ada yang baru masuk. Nomor 7 ke 8. 7 ke 8 dia G02. G02 itu pemakanan melingkar yang searah jarum jam. Kalian perhatikan, kalau Bapak membuat lingkaran, seperti ini. Tapi sebentar, Pak potong sedikit. Sebentar ya. Trim. Perhatiin, ini ada tanda ini seperti ini searah jarum jam. Betul? Putarannya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu seperti yang ini. Dia searah jarum jam. Maka dia disebut sebagai G02. Kalau G03 kebalikannya. G03 kebalikannya. Jadi bentuknya itu berlawanan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bentar, Pak ngawur sebentar. Radius keluar. Coba agak melek. Oke, saya trim dulu. Nah, ini berlawanan jarum jam. Maka nanti dia bentuknya ini, cembung. Yang ini. Ini G03. Nah, yang terakhir ini lurus lagi, berarti G01. Oke, Bapak habis ini waktunya tinggal 1 menit.